Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Peringatan Laia Sarjana Pendidikan Agama Kristen dengan NIM 2501061015, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDS Tunas Harapan dengan materi keluarga adalah tempat pertama dan utama aku belajar. Demikian perkenalan saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya, nak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Luar biasa, Pak. Baik. Terima kasih. Baik, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita mengawali dengan berdoa. Dan siapa petugasnya? Oke, hati-hati. Baik, silakan pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di nama yang sedang berdoa, ingin belajar, Tuhan beri pikiran kami dan lancarkan kami supaya bisa menjawab soal dan juga supaya kami. Dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih doanya. Sekarang kita akan bernyanyi, menyanyikan lagu pujian. Dan saya undang kita semua untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian Satukanlah Hati Kami. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak akan mengabsensi dulu kehadiran kita semuanya dan dengarkan namanya masing-masing. Krania, Hadir, Pak. Sri, Hadir, Pak. Mika, Hadir, Pak. Sofia, Hadir, Pak. Wisli. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Baik, kita akan masuk pada materi kita dan sebelumnya kita masuk dulu ke tujuan pembelajaran. Dengarkan dulu. Pelajaran sebelumnya Bapak tanyakan dulu. Pernah dengar istilah keluarga? Pernah. Nah, pernah kalian punya keluarga di rumah? Punya. Siapa di antara kamu yang tidak memiliki keluarga? Semua ada keluarga kan? Baik, senang nggak kalau kalian punya keluarga? Senang. Kita harus bangga karena keluarga itu merupakan suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Baik, sebelum itu mari kita lanjutkan. Masuk kita ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan alasan-alasan mengapa keluarga disebut sebagai tempat pertama dan utama kita belajar. Yang kedua,
menyebutkan maksud dari ayat-ayat Alkitab tentang Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 dan Amsal pasal 1 ayat 8 yang berkaitan dengan pentingnya pengajaran di dalam keluarga. Tujuan pembelajaran ketiga yaitu memahami bahwa Allah Pencipta hadir dalam kehidupan keluarga. Yang keempat, menyatakan rasa syukur atas keluarga sebagai pemberian Allah melalui sikap dan perbuatan sehari-hari. Baru yang kelima, membuat karya kreatif sebagai ungkapan rasa syukur atas keluarga. Baik, tema atau topik pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang keluarga. Tentang apa? Keluarga. Baik, kita akan belajar tentang topik atau pembelajaran atau materi kita. Marilah kita sama-sama membuka buku pelajaran kita pada pagi hari ini, halaman 1. Sudah semuanya? Halaman 1. Halaman 1 yaitu keluarga. Baik, sebelum kita melanjutkan materi ini, Bapak tanyakan dulu, menurut kalian apa itu keluarga? Oh iya, apa itu keluarga? Tempat pertama dan utama aku belajar. Keluarga adalah tempat pertama dan utama aku belajar. Oke, tepuk tangan dulu, luar biasa. Baik, terima kasih. Keluarga adalah tempat pertama dan utama aku belajar. Kita belajar pertama melalui keluarga. Yang kedua adalah sebutkan bagian-bagian daripada keluarga. Siapa yang tahu? Nah, coba. Yang kedua, bagian keluarga. Coba. Keluarga besar dan keluarga kecil. Keluarga besar dan keluarga kecil. Keluarga besar itu apa saja tuh? Kakek, kakek. nenek, paman, bibi. Kalau keluarga kecil, ayah, ibu, dan anak. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Keluarga terdiri atas 2, kelompok besar dan keluarga kecil ya, yaitu ayah, ibu, dan anak. Itu termasuk keluarga kecil. Sedangkan keluarga besar adalah kakek, nenek, paman, dan bibi. Baik. Sebelum itu kita masuk ke materi dan terlebih dahulu marilah kita membacakan nats Alkitab atau firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai dasar, sebagai pedoman hidup kita dalam kehidupan sehari-hari yang terambil dari kitab Ulangan pasal 6. Sudah buka Alkitabnya, Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 7 dan Amsal pasal 1 ayat 8. Sudah? Baik, satu orang membacakan dari kelompok kasih, dari kelompok kedua nanti dan seterusnya. Coba baca. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhanmu Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Baik, lanjut. Kita masuk ke Amsal pasal 1 ayat 8. Satu orang membacakan Amsal 1 ayat 8 dari kelompok kasih. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Baik. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Nah, pertanyaan Bapak sekarang adalah di pasal atau di ayat itu, siapakah ayah dan ibu menurut kalian di situ? Ayah dan ibu adalah termasuk guru.
kehidupan kita. Kenapa disebut orang tua itu sebagai guru utama? Karena orang tua lah yang pertama mengajarkan kita tentang pengenalan akan Tuhan. Nah, orang tua di rumah itu bertanggung jawab untuk mendidik dan membina kita atau membimbing kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam, sehingga anak-anak itu harus mendengarkan didikan daripada ayah, karena didikan itu memang memberikan manfaat yang luar biasa. Dan juga ibu mengajarkan kita tentang apa? Tentang kasih dan lain sebagainya. Baik, perhatikan di sini di dasar-dasar keluarga menurut Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 7. Yang pertama di sini adalah ayat ini mengajarkan bahwa orang tua harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya secara terus-menerus di dalam setiap kesempatan, baik di rumah, di perjalanan maupun saat-saat istirahat. Apa maksudnya ini? Orang tua tidak pernah lupa memberitahukan tentang siapa atau memperkenalkan Tuhan itu kepada anak-anak. Supaya apa? Anak-anak tidak lupa. Mengajarkan apa yang diajarkan di situ? Diajarkan tentang kasih, kesetiaan, kejujuran, kepedulian, dan juga tanggung jawab. Itulah tugas dan tanggung jawab orang tua sebagai keluarga. Yang kedua, hal ini menunjukkan bahwa pengajaran iman tidak hanya terjadi di gereja atau di sekolah, tetapi yang paling utama adalah di dalam keluarga. Maksudnya adalah ketika kita mengabaikan ajaran-ajaran orang tua di rumah, maka kita seakan-akan tidak menghargai mereka sebagai guru utama di dalam kehidupan kita. Nah, coba dari tema tadi, keluarga adalah tempat pertama. Artinya, dari kedua orang tua kita bisa mengenal, membaca, menulis, bekerja, dan lain sebagainya. Bahkan di rumah kita diajarkan tentang bagaimana cara berdoa, cara bernyanyi, dan lain sebagainya. Makanya orang tua disebut sebagai tempat pertama atau guru utama di dalam kehidupan anak. Baik, kita lanjut. Ini adalah keluarga tentang sedang membaca Alkitab. Nah, kita kembali ke Ulangan pasal 6 ayat berapa tadi itu? Ayat 4 sampai 7. Perhatikan ini. Nah, ini keluarga yang pertama, mereka sedang apa itu? Sedang apa? Sedang membaca Alkitab. Artinya, ayah sebagai orang tua, sebagai teladan bagi anak, ia memberikan contoh, ia mengajak seluruh keluarganya untuk membaca Alkitab. Apa yang dibaca di situ tadi? Yaitu isi Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 7. Apa isinya tadi? Salah satu adalah, hai anakku, dengarkanlah, dan seterusnya, dan dilanjutkan ke situ, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Mengasihi sepenuh hati, bukan setengah-setengah. Nah, jadi dari sini kita melihat bahwa ayah sebagai guru dan ibu mengajak kedua anaknya untuk membaca dan merenungkan isi Alkitab. Yang ketiga, apa di situ di gambar kedua? Mereka sedang berdoa. Orang tua mengajarkan anaknya untuk apa? Berdoa. Bagaimana cara berdoa yang benar? Ayah sebagai guru, ia mengajak anaknya bersama dengan keluarga kecilnya untuk berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya anak terbiasa untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, kita perhatikan di situ. Dan seterusnya adalah apa peran orang tua sebagai guru di dalam kehidupan anak. Peran orang tua sebagai guru di dalam kehidupan anak yaitu orang tua adalah sebagai teladan. Ketika orang tua itu menjadi contoh yang baik kepada anak. Kenapa? Karena anak meniru apa yang dilihatnya dari ayahnya atau ibunya. Contoh, kalau anak ayahnya berdoa sebelum makan, maka anaknya juga sebelum makan harus berdoa. Kalau anaknya berdoa sebelum tidur,
bersama-sama dalam keluarga yang harmonis. Baru yang ketiga adalah orang tua sebagai pembentuk karakter. Artinya orang tua membiasakan anak-anaknya untuk tetap hidup seperti yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan keluarga. Nah, kita perhatikan di sini apa nilai-nilai yang dipelajari dalam keluarga. Yang pertama adalah kasih. Itu nilai-nilai penting di dalam kehidupan dalam keluarga, ada kasih. Apakah ada orang tua yang tidak mengasihi anaknya? Tidak. Ada? Tidak ada. Apakah ada anak yang membenci orang tuanya? Tidak ada. Tapi orang tua kata di situ adalah orang tua harus memiliki kasih. Dia mengajak semua anak-anaknya, seluruh keluarganya untuk saling mengasihi. Orang tua mengasihi anak dan anak juga mengasihi orang tua. Yang kedua adalah nilai kejujuran. Nah, ini perhatikan. Orang tua di rumah mengajarkan anaknya untuk berkata jujur, tidak bohong. Siapa di antara kami yang sering berbohong? Itu pun boleh. Itu bukan ajaran yang baik dalam keluarga. Tapi seorang anak yang baik itu harus berkata jujur. Apa maksudnya? Jujur itu artinya ya kalau ya, tidak kalau tidak. Tidak ada yang ditambah-tambah, tidak ada yang dikurang-kurang. Yang ketiga, nilai-nilai daripada keluarga yang kita pelajari di situ adalah saling membantu. Nah, artinya tidak ada keluarga yang membiarkan satu orang bekerja yang lain duduk-duduk. Saling membantu artinya saling mendukung, saling menopang, dan saling bekerja sama. Dan yang keempat adalah tanggung jawab. Nah, ini penting. Dalam keluarga ada istilah tanggung jawab. Tanggung jawab ini penting sekali. Bahkan di sekolah pun ada istilahnya tanggung jawab. Tanggung jawab itu misalnya membersihkan lapangan setiap hari. Ya, tidak membuang sampah sembarangan. Itu termasuk tanggung jawab. Kenapa keluarga disebut sebagai tempat pertama dan utama kita belajar? Pertama adalah karena di dalam keluarga kita menghabiskan waktunya atau waktu kita untuk bercanda dengan mereka. 24 jam kita ada tempat untuk bersama-sama dengan keluarga. Dan yang kedua adalah ada hubungan yang intim. Maksudnya adalah kita memiliki hubungan dekat dengan keluarga. Nah, perhatikan ini. Ini ada sedikit saya mengajarkan kamu bahwa ayah dan anak dan juga ibu sangat kompak. Artinya anak begitu dekat dengan ayah dan begitu juga sebaliknya. Ayah begitu dekat dengan anak. Karena mereka memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ayahnya sakit, maka anaknya juga turut merasakan kesakitan. Kalau ayahnya bahagia, maka anaknya juga ikut senang. Dan yang ketiga adalah penuh dengan pengaruh jangka panjang. Maksudnya ini adalah dari kecil kita sampai dewasa kita masih selalu bersama-sama. Ada rasa kangen, ada kerinduan yang tidak bisa dihilangkan. Walaupun kita jauh merantau, tapi kita selalu mengingat keluarga. Begitu juga orang tua atau keluarga di rumah. Walaupun kita jauh-jauh pergi untuk mencari atau menuntut ilmu, kita orang tua selalu mengingat kita. Bagaimana anakku di sana? Selalu menanyakan kabar atau sehat atau tidak. Nah, itu saja yang perlu kita lihat di sini. Baik, mungkin sampai di sini materinya, dan kita lanjutkan dengan LKPD, tugas kelompok, yaitu petugas kelompok ini nanti Bapak jelaskan dulu sebelum Bapak sampaikan kepada kalian semua, sebelum kalian kerjakan. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ini dijawab berdasarkan kelompok masing-masing. Ya, apa hasil daripada diskusi kelompok kalian, dan membacakannya di depan nanti supaya yang lain juga melihat bagaimana kalian bisa memahami materi yang telah diajarkan. Saya akan membagikan tugas kelompoknya, dan ingat jangan lupa menuliskan nama kelompok di sini ya.
atau nama kalian supaya nanti Bapak lihat siapa-siapa nanti nama-nama kalian berdasarkan kelompok ini. Kelompok 1 atau kelompok kasih, yang kedua kelompok peduli, dan yang ketiga adalah kelompok jujur. Baik, silakan kerjakan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Dimulai. Ya, dijawab berdasarkan dengan pertanyaan yang ada di lembar jawaban itu atau lembar soal. Ya. Nah, mari kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok pertama. Nah, kepada kelompok pertama, dimohon untuk maju ke depan. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok kasih. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa Allah memerintahkan umatnya, termasuk orang tua, untuk mengajarkan perintah yang kepada anak-anak berdasarkan ulangan 6 pasal 4 dan 9? Karena untuk menjaga dan meneruskan iman serta kebenaran Allah. Tujuan utama pembelajaran ini adalah agar generasi penerus anak-anak dapat mengenal Allah. Baik. Sekian dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Sekarang kelompok peduli. Kami dari kelompok peduli kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apabila engkau duduk di rumahmu saat beristirahat atau berkumpul, apabila engkau dalam perjalanan saat engkau beraktivitas di rumahmu, apabila engkau berbaring atau apabila tidur, apabila engkau bangun atau setelah tidur. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok jujur. Pesan apa yang disampaikan kita Al-Misal pasal 1 ayat 8 tentang sikap anak terhadap orang tua. Anak-anak harus mendengarkan nasihat orang tua dan jangan menyia-nyiakan ajaran orang tuamu. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, saya akan memberikan nilai untuk kelompok ini. Baik, saya akan menampilkan nilainya untuk kelompok kasih. Nilainya adalah 100. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok peduli nilainya adalah 90. Tepuk tangan untuk kelompok peduli. Dan untuk kelompok jujur nilainya adalah 80. Tepuk tangan untuk kelompok jujur. Baik, terima kasih. Bapak akan menyimpulkan setiap materi kita, yaitu keluarga adalah tempat pertama dan utama kita belajar. Maksudnya, dimanapun kita berada, jangan lupa untuk belajar terus kepada orang tua, karena orang tua itu adalah guru terbaik di dalam kehidupan kita. Baik, Bapak akan membagikan tugas mandiri atau kerjakan di rumah ini per kelompok, dan tugas mandiri itu adalah tentang keluarga juga ya. Nanti kamu kerjakan di rumah, ini kertas jawaban, ini lembar jawabannya. Kerjakan nanti di rumah ya. Jangan lupa mengerjakan di rumah. Dan sekian untuk materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan selama kita belajar, semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi berkat bagi kita dimanapun kita berada. Baik, kita akan mengakhiri pembelajaran pada sore pagi hari ini, dan doa dipimpin oleh saudari Sofia. Kepada kami dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah melancarkan pelajaran kami pada pagi hari ini, di mana kami akan selesai belajar pada pagi hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan dalam perjalanan untuk pulang ke rumah dengan selamat. Amin. Amin. Baik, dulu. Nah, kita pulang, dan yang pertama pulang adalah kelompok kasih, dan setelah semua kelompok kasih baru kelompok peduli dan seterusnya. Salaman dulu ya.